Audio Jungle. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah wa syukurillah, suatu kesyukuran bagi kami bisa bersilaturahmi lagi nih ya di Subang ya, bersama ketua koordinator kita Kang Haji Ade Sutisna. Alhamdulillah. Amin. Di sini juga ada Kang Cecep ya, bersama Kang Gema, dan juga ada Abah Haji Maman Aming yang kemarin sempat kita ngevlog bareng tentang budidaya jahe merah. Dan juga di samping kanan saya ada Kang Nudin selaku Presiden Direktur Akar Mas Semesta, luar biasa. Ada Kang Aceng juga Direktur Farm Operasional, dan ada Kang Agus Direktur Bisnis. Kami ya sangat bahagia sekali karena mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang pengelolaan ataupun manajemen stokis. Alhamdulillah di Akar Mas Semesta ini insya Allah Februari, Maret, April ini sudah masuk masa panen, sehingga kami sudah memang harus mempersiapkan segalanya untuk menyambut hasil panen para petani ya, khususnya petani yang kami kelola. Ya, di Akar Mas Semesta ini alhamdulillah dari hulu ke hilir kami pengelolaan dengan sangat apik sekali, sehingga kami memang harus memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan untuk para petani agar dapat memberikan kesejahteraan di dalam budidaya jahe merah dan pengelolaan lainnya. Alhamdulillah kita difasilitasi di Akar Mas Semesta ini adalah wadah kekeluargaan. Salah satunya adalah kita juga difasilitasi ya gudang stokis yang nantinya akan menjadi salah satu tempat di mana para petani pengelolaan oleh koordinator Subang yang insya Allah nanti akan ditampung di sini ya. Ini gudang ini juga dimiliki oleh salah satu pengurus daripada koordinator Subang ya. Alhamdulillah di sini tepatnya penanggung jawab daripada stokis adalah Kang Cecep yang alhamdulillah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau memang sudah banyak bergelut dengan distribusi jahe emprit merah, jahe gajah, bawang juga enggak ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Nanti kita gali sama-sama nih ya ilmu yang beliau miliki, sehingga ini bisa menjadi gambaran untuk koordinator-koordinator Akar Mas Semesta yang lain. Dan juga ya pastinya langsung saja kita mungkin sedikit mewawancarai lah ya, bagaimana di sini dengan gudang di sini kapasitas kapasitas tonase berapa ya kan, terus nanti alur mekanisme seperti apa supaya bisa menjadi gambaran untuk rekanan Akar Mas Semesta yang lain, koordinator yang lain. Yang pasti juga kami akan mendengarkan mungkin sedikit presentasi dari Pak Presiden Direktur Akar Mas Semesta atau Kang Aceng ya sebagai Direktur Farm Operasional yang akan menyampaikan alur mekanisme distribusi ataupun validasi dari petani seperti apa, sehingga ini menjadi gambaran buat teman-teman. Gimana? Ya. Kang Nudin atau Kang Aceng? Kang Nudin. Oke, mangga Kang Nudin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini menjadi penting bagi kami selaku pengurus di Akar Mas Pusat. Artinya sebagai bentuk persiapan awal kami untuk menyambut panen raya ya, panen di bulan Februari dan seterusnya gitu ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang hebat. Betul. Kita bisa dan berkenan juga membagi ilmunya. Iya, membagi ilmunya, pengalamannya itu menjadi penting untuk kita, Pak. Yang pasti Akar Mas Semesta selalu aja ada kemudahan ya. Alhamdulillah. Semua disupport luar biasa. Ya betul. Nanti kita bisa mungkin Kang Cecep bisa berbagi sama pastinya kita dan teman-teman koordinator nanti, karena nantinya ini sebagai bahan ketika akan diaplikasikan di seluruh Indonesia. Betul. Oleh seluruh koordinator mitra Akar Mas Semesta gitu ya. Seperti apa pengelolaan manajemennya dari mulai alur hulu sampai hilirnya seperti apa, sebagai bahan gambaran, karena tentunya kebutuhan stokis itu penting. Betul. Gitu, karena menjadi salah satu wadah ketika hasil panen itu sudah bisa bisa hasil gitu, hasil panennya gitu ya. Nah ini menjadi harus kita pahami bersama. Tentunya gudang stokis ini akan menjadi tempat nanti penyimpanan jahe merah
yang tentunya akan dikirimkan ke buyer gitu ya. Mungkin itu sebagai gambaran awal. Langsung saja kita tanya-tanya kali ya. Oke. Yang pasti nanti di sini akan dilakukan proses grading juga, pensortiran, validasi, penimbangan semuanya ya. Iya, bisa. Waduh, luar biasa. Semua hal yang tertuang di dalam juknis ataupun MOU yang sudah kita sampaikan itu nanti ini sebagai bukti fisik ya, proses tahap demi tahapannya adalah nanti ada di gudang stok kesini Pak. Ya, secara jelasnya pasti ada di MOU dan kita jelaskan di grup ya. Karena memang secara detail intinya inilah akar semesta ya. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Kang Cecep ya. Mohon izin Bapak Haji Ketua Koordinator. Silakan. Ya, mohon izin. Baik ya. Dan mohon izin Abah ya, kita akan sedikit mereview tapi insya Allah ya siap berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat antum. Amin, amin. Ya, karena gini di akar semesta ini pastinya ya kita selalu belajar daripada orang-orang hebat ya, memberikan kesempatan juga orang-orang hebat untuk sama-sama di sini memberikan bukan sumbangsi ya, berkontribusi untuk memajukan akar semesta, karena akar semesta ini adalah milik petani, milik kita semuanya, sehingga alhamdulillah Allah selalu berikan kemudahan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang tepat di bidangnya untuk mensupport kelancaran dan kemakmuran serta kesejahteraan di akar semesta. Akang, mohon izin ya. Sejauh ini sudah berjalan berapa lama nih proses stokis ini? Kalau gudang ini memang sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama. Tapi memang kalau barang masuk kita lihat situasi aja gitu. Biasanya kita memang tidak konsisten secara kontinuer setiap bulan atau setiap jangka waktu tertentu barang bisa masuk gitu. Tergantung satu, kita berpikir bahwa toh bukan hanya barang yang kita butuhkan tapi bagaimana mengatur kontribusi agar memang kita punya untung dari penjualan itu gitu. Jadi bukan barang yang kita untungkan yang kita cari tetapi memang keuntungan juga. Kadang kita nunggu, biasanya ada barang-barang yang memang mereka sulit untuk memasarkan. Dia butuh tempat untuk menyimpan barang di sini. Biasanya kemarin dari Vietnam 27 ton kita tampung dulu di sini gitu. Kita seleksi di grading gitu, baru kita masuk pasar. Itu kalau dari Vietnam itu jahenya jahe gajah. Jahe gajah ya. Bahkan orang Vietnam juga kita fasilitasi untuk nginep di sini gitu. Dia sampai barang ini dia habis gitu. Oke, jadi biar memang mulai dari timbangan kita timbang dulu di sini sampai ke pasar induk juga kita timbang lagi, ternyata memang dengan timbangan yang memiliki spesifikasi dan standar itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Kita karena memang artinya bahwa jahe itu sudah memang bersih. Bersih ya. Tidak ada tanah berarti ya? Tidak ada tanah gitu. Udah bersih karena memang impor itu sudah masuk balai karantina, jadi memang sudah benar-benar bersih. Oh, dari sini baru disuplai ke pasar ya. Sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari pasar-pasar. Sejauh ini pasarnya di mana aja? Kita punya link ke pasar induk Cibitung, Kramat ya. Jati dan Cikopo gitu. Bahkan yang terakhir sekali kemarin ada 2 kontainer dari Papua. Wow. Berapa feet? Kontainer berapa feet? Itu total 50 ton. Kita masuk 50 ton masuk ke sini. Dia transit karena dia bingung menjual. Kita fasilitasi. Oke, saya ada gudang di sini, mangga, yuk kita kerjasama. Jadi disimpan karena memang masuk untuk 50 ton karena kapasitas gudang ini bisa mencapai 100 ton. 100 ton. Tetapi yang masuk 50 ton kita di sini dirapikan kembali, baru kita carikan pasarnya, kita bantu mereka penjualannya ke pasar-pasar induk yang akhirnya 50 ton dalam waktu 5 hari sudah kelar semua dari mulai datang kan gitu. Masya Allah. Nah, mohon izin, akar semesta juga tidak terlepas daripada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Gini Kang Cecep, insya Allah nih nanti ini akan penuh terus nih sama hasil panen akar semesta di Subang. Bahkan insya Allah di tetangga Subang pun nanti bisa, ketika memang koordinator yang lain belum memiliki fasilitas seperti ini, nanti bisa difasilitasi di Subang ini. Makanya nanti akan lebih intens nih komunikasi ketua kita dengan Kang Cecep. Tapi ini sekali lagi tidak terlepas daripada apresiasi. Kami pun di akar semesta ini hidup dan menghidupi ya. Karena ketika memang ada barang
ataupun ada hasil panen para petani disimpan di sini, pastinya akan sangat mengganggu ya kegiatan yang memang sudah berjalan. Akan tetapi alhamdulillah memang tadi udah ada pembahasan ya yang memang juga bagaimana nanti prinsip daripada hidup dan menghidupi. Yang pasti ini adalah gotong royong yang insya Allah nanti ya kita pun secara transparansi akan menjelaskan pada para petani. Intinya sangat perlu nih stokis seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Kang Cecep ya dengan segala pengalaman dan wawasan antum mengenai stokis ini siap bekerja sama ya ataupun fasilitasi hasil panen akar semesta khususnya di Subang ini? Insya Allah, karena saya adalah termasuk pamstar juga. Karena saya petani jahe juga. Masya Allah. Jadi kalau saya belajar menjadi di jahe, artinya memasarkan jahe, toh saya tidak harus memasarkan, tapi saya juga harus bisa menanam kan. Gitu. Masya Allah. Tapi kebetulan hari ini dan kemarin saya dipertemukan dengan AS gitu, yang tadinya saya adalah jahenya jahe gajah gitu. Terus non organik gitu. Dengan adanya AS merambah ke organik, mudah-mudahan ini berkah bagi kita semua. Amin, gitu. ya Allah, Insya Allah gitu. Karena saya adalah Pamstar AS, artinya jahe merah nih. Iya. Jadi gudang ini ya, insya Allah bolehlah untuk semua Pamstar pada saat kita mau pas panen. Artinya transit dikumpulkan di sini dulu, ya, baru betul. Ke stokis pusat atau ke buyer langsung. Betul. Nah, nanti di sini kita coba bagaimana memilah dan memilih jahe dari grade-nya gitu, termasuk penyimpanannya gitu. Kalau salah penyimpanan kan bisa busuk jahe itu kan. Betul. Ya. Penumpukannya juga gitu. Kalau salah juga tetap gitu. Ya. Nah, memang ini belum layak 100% berkualitas bagus karena tidak ada blower ya. Tapi dengan sirkulasi udara yang memang terbuka gitu ya. Artinya bisa mengurangi resiko gitu. Jadi memang dibikin supaya angin masuk sehingga sirkulasi sehingga kelembaban jahe bisa terhindar dari kebusukan gitu. Nah, ini mohon izin sesuai pengalaman kembali lagi kami tidak terlepas daripada ingin tahu ya, ingin menyerap banyak informasi, banyak ilmu mengenai resiko yang memang selama ini antum alami daripada jahe gajah ini yang antum kelola ini. Apa sih resikonya biasanya? Resiko biasanya di kebusukan itu yang paling rentan ya? Gitu. Karena cara menumpuk jahe pun itu dibutuhkan ada aturan mainnya, ada tekniknya supaya memang kelembaban jahe itu tidak menjadi yang lebih lembab gitu. Karena pada saat suhu lembab itu menjadi kebusukan. Nah, itu yang paling rentan itu adalah mengelola jahe itu busuk. Sederhana itu busuk aja gitu. Kalau dari penyusutan hal normal gitu, karena mengandung kadar air. Ya, tetapi betul. itu busuk itu adalah merugikan. Luar biasa. Nah, ini yang justru itu kan yang kita harus dihindari itu tingkat kerugian gitu. Kalau penyusutan tidak akan merugikan lah, insya Allah tidak. Karena penyusutan jahe itu kecil gitu, apalagi kalau memang jahenya bersih gitu. Iya. Nggak terlalu ngedrop lah gitu. Nah, nanti insya Allah kita nyambut masa panen para petani. Para petani kita ini nanti akan kita arahkan untuk memisahkan grade A, B, dan C ya. Pastinya juga akan ada waktu yang kami akan tentukan kepada para petani nanti. Nah, dari petani otomatis nanti akan ditampung di sini. Menurut antum, berapa lama sih idealnya para petani itu nanti ini menjadi salah satu stokis atau tampungan hasil panen para petani? Idealnya agar ini menjadi tambahan wawasan bagi kami untuk langsung kami punya deadline, pokoknya petani nyampe ke sini kita kasih waktu misalkan seminggu, pokoknya udah harus langsung ke buyer atau ke stokis pusat gitu. Bagaimana, Kang? Yang paling bagus itu memang tidak 3 hari, tetapi 3 hari ya. 3 hari itu sangat ideal. Sangat ideal. Jadi idealnya 3 hari untuk menjaga kebusukan, kerusakan atau penyusutan. Itu 3 hari, begitu nyampe ke sini 3 hari kemudian harus sudah dikirim gitu. Tetapi masih ada toleransi waktu lah gitu. Artinya kan
tatkala terjadi masalah yang memang di luar perhitungan logika kita, ada hal-hal yang memang tidak bisa diperhitungkan, itu jahe begitu panen masuk stokis bertahan di 5 hari di sini masih tetap aman insya Allah gitu. Kalau nih dengan syarat pada saat panen jahenya bersih. Iya, betul. Yang kedua itu tingkat kekeringannya. Jadi begitu dicuci, kalau di petani begitu dicuci mesti harus dikeringkan dulu jahenya, dijemur, diangin-angin lah. Kalau ada ya pakai blower gitu. Jadi sudah tidak ada air yang menempel di jahe, baru masuk packing. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Baru masuk ke sini. Jadi di sini insya Allah kalau memang Pamstar kita nanti dari AS memberikan sebuah pelatihan bagaimana cara memanen, membersihkan, lalu mempacking, ini akan mengurangi resiko kerugian Pamstar. Gitu. Jadi terselamatkan semualah. Terselamatkan ya. Masya Allah. Gitu. Ini benar kita dapat banyak pengalaman ya dari beliau. Sekali lagi, buah itu nggak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Di sini orang tua dan anak berpartnership di sini. Ya, di sini ada Kang Gema yang memang juga sebelumnya menggeluti di bidang kualitas pensortiran grading di kelapa sawit. Ya, Kang Gema nih luar biasa nih pastinya banyak berdiskusi dengan ayahanda tercinta ya kan, sehingga ayahanda tercinta pun mampu mengelola ini dengan baik dari tingkat resiko, tingkat keamanan dan sebagainya. Kang Gema, sejauh ini yang antum verifikasi mengenai sawit ya, apa sih yang bisa nanti dikontribusikan di jahe ya tentang grading ini? Kita minta 1 poin atau 2 poin dari Kang Gema nih. Kalau dari sawit yang utama itu adalah penimbangan. Jadi pas penimbangan ini banyak sekali kendalanya. Misalnya kalau di sawit kan agak kotor ya ininya. Tidak harus sebersih dengan jahe gitu. Banyak kotoran-kotoran yang masuk gitu kan. Saat penimbangan ini akan merugikan sekali untuk ke buyer dan sebagainya. Kebersihan buah dan sebagainya bisa merugikan ke petani sendiri dan ke buyer gitu. Oh gitu. Ya. Jadi kebersihan lah ya. Kebersihan. Kalau dari kemarin kita juga banyak diskusi ya tentang penyakit yang memang ada di rimpang ataupun di buah ya seperti itu. Gimana Kang? Biasanya kalau salah satu penyakit yang terbawa saat pemanenan ini adalah layu fusarium dan layu bakteri atau musuh bakteri. Biasanya ini tersebar di media tanam. Kan? Baik. Menyebar di media tanam dan lebih dapat tersebar lagi lebih dapat menimbulkan penyakit saat terkontaminasi bila terlukai rimpang-rimpang ini. Masya Allah. Jadi adalah spesifikasi ini loh yang menyatakan grade A, B, C dan sebagainya. Wah luar biasa sekali. Yang pasti rekan-rekan ya, kami pun seiring berjalan waktu banyak sekali buyer yang berdatangan yang mereka itu juga membawa spesifikasi permintaan dari akar mas semesta. Salah satunya adalah luka di jahe merah atau benda tajam yang masuk tertusuk yang menusuk rimpang. Juga terjangkit hama atau tidak ketika penanaman. Makanya untuk mendapatkan kualitas terbaik, insya Allah di akar mas semesta ini bisa mengapresiasi harga terbaik. Amin. Ya, amin. Jadi sebesar itu perjuangan di dalam menyuburkan tanaman, maka sebesar itu pun nilai harga yang insya Allah difasilitasi oleh akar mas semesta. Karena alhamdulillah ya ini menjadi acungan jempol bagi para buyer ya yang mereka tertarik dengan pengelolaan di akar mas semesta, yang mana semua petaninya aktif, bahkan bukan hanya fokus di penanaman saja, tapi di dalam segala sektor mereka memberikan kontribusi. Seperti salah satunya contohnya adalah beliau sebagai petani di akar mas semesta juga, dan beliau juga memiliki fasilitas-fasilitas yang dikontribusikan untuk akar mas semesta juga. Ini sangat luar biasa. Yang alhamdulillah intinya adalah akar mas semesta ini memberikan fasilitas kekeluargaan dari Sabang sampai dengan Merauke. Alhamdulillah. Ini ada ketua koordinator kita Kang Haji Ade Sutisna. Bagaimana Kang Haji? Apa perasaan Kang Haji ini dengan adanya fasilitas di sini yang mana mungkin koordinator lain belum menginformasikan keberadaan ataupun fasilitas seperti yang sudah terfasilitasi di Kabupaten Subang ini. Gimana Kang Haji? Yang pasti saya sangat bersyukur sekali, Masya Allah. karena ini sangat membantu nanti
apa namanya, untuk distribusi, hasil panen. Masya Allah. Jadi nanti sebelumnya akan ditampung dulu di sini. Baik. Ya. Dan validasi juga di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Iya. Karena nanti terlalu lama kan nanti susut juga. Tadi kan idealnya 3 hari ya. 3 hari nanti langsung dikirim ke buyer. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Cecep membantu kami ini. Alhamdulillah. Pokoknya sangat bahagia ya. Sangat bahagia. Tentunya kami dari tim Akar Mas Semesta Pusat juga sangat-sangat bahagia. Dan kami minta komentar dari Kang Agus selaku Direktur Bisnis kita nih, yang nanti akan banyak koordinasi dengan ketua koordinator kita, dengan Kang Cecep gitu ya. Gimana Kang Agus, mohon izin? Kang, rasanya sangat bahagia luar biasa hari ini. Terima kasih kepada Famstar yang ada di Subang, khususnya kepada Pak Adik dan Pak Haji Cecep, sudah memberikan fasilitas kemudahan kepada, khususnya kepada nanti tim marketing yang tentunya traffic ke buyer itu lebih cepat lagi. Dan satu lagi hal, semoga Pak nggak sampai lebih dari 3 hari karena buyer kita sudah menunggu Kang Sarip. Ya. Berapa kapasitas sekarang? Sekarang permintaan buyer yang real 230 ton. 230 ton. 30 ton. Ya? Iya, 1 bulan Kang. 1 bulan. Ya, belum dari salah satu brand-brand yang terkenal yang Dan ini masih waiting list ya? waiting list. Iya. Waiting list ya. Itu nunggu list gitu. Bayar ngantri, bukan kita cari bayar tapi bayar ngantri akan semesta, karena memang mekanisme daripada prosedur penanaman, prosedur perawatan dan semua itu yang dibuat oleh Kang Sarip, dan tentunya juga para akang tim ini luar biasa, sehingga saya sebagai bisnis director mempermudah untuk menjualnya. Jadi kehebatannya itu adalah sistem yang diciptakan oleh PT Akar Mas Semesta. Maka bapak-bapak semua, kami berharap para Famstar atau koordinator di seluruh Indonesia atau yang belum nanam jahe, mari bergabung di Akar Mas Semesta. Kami masih butuh banyak untuk dijual. Terima kasih Kang Sarip. Ya. Oke, terima kasih Kang Agus. Pastinya teman-teman, bagi teman-teman yang punya tanaman jahe merah, mohon izin, tidak bisa kami bantu kecuali ikut prosedur mulai dari sumber bibit, pengelolaan pindah tanam, penyemaian ke sampai dengan quality control, prapanen, panen sampai pasca panen. Di sini ada Kang Aceng selaku Direktur Farm Operasional, mungkin bisa sedikit berbagi bagaimana nih buat teman-teman seluruh Indonesia yang ingin bergabung di kekeluargaan Akar Mas Semesta. Kang Aceng mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Sarip sama rekan-rekan semua. Izin menyampaikan kami dari tim operasional, kami bertugas memang memonitor secara sistem dari awal pendaftaran Famstar, dari pembelian bibit, dari pencatatan, monitoring hingga hingga pindah tanam, prapanen sehingga sampai panen. Itu semua itu kita bisa monitor melalui sistem gitu. Sistem. Kita terbuka, kita transparan. Sistem dalam bentuk apa? Sistem berbasis web, Pak. Web. Sistem berbasis web dan bisa diakses baik stakeholder ataupun internal dari AS itu sendiri, ataupun nanti ada guest user yang bisa kita fasilitasi untuk para buyer. Jadi mereka bisa lihat masih panen aja. Ya. Dan ini yang luar biasa adalah transparansi kita itu terbuka ke petani itu harga gitu. Harganya berapa? Kita itu bukan tengkulak ataupun apa gitu. Kita itu terbuka nih. Kita dari buyer itu dapat PO segini, dan mereka itu akan menciptakan trust gitu. Trust dari para petani kita bukan ngejualin, kita beli dari sini, kita jual lebih besar, enggak. Kita satu untuk semua. Kita yang dapat PO, tapi ini untuk sama-sama. Ini untuk berjamaah. Dan itu bisa dimonitor secara sistem. Jadi kita bisa lihat udah sampai mana barang kita, nanti paymentnya juga kita secara terbuka, PO-nya seperti apa, kita akan dilakukan secara digital, Pak. Digital ya? Digital. Jadi nggak ada yang bisa dibohongi? Insya Allah kan, semua kita udah verifikasi semua. Baik. Ada sistem 4S principle atau dual control di situ, Pak. Seperti itu, Pak, mohon izin. Jadi si buyer juga akan dimudahkan, Pak, AS ini di Januari 2022, misalkan 2021, itu kira-kira tonase yang akan muncul dari setiap wilayah itu ada berapa? Mereka juga kan nanti akan bisa benar-benar terbuka. Oh benar, pengelolaannya itu memang sudah
didesain oleh sistem. Jadi nanti nggak akan subjektivitas milih-milih. Kita mungkin ada tidak keadilan di situ kan ketika pemilihan, tapi ketika nanti prosesnya dengan sistem itu kita akan melihat misalkan jarak terdekat, terus seperti apa itu ketersediaan nanti hasil. Nah di situ mereka akan bisa mutusin gitu sebagai decision maker system lah seperti itu, pendukung keputusan seperti itu. Terima kasih Kang Sarip. Siap. Ya, Jadi mungkin perlu diinformasikan juga kembali Kang Sarip ya, artinya akar mas semesta ini secara sistem insya Allah kita bisa mengelola dengan baik gitu. Dan poin penting yang tadi Kang Aceng sampaikan terkait dengan transparansi dan trust yang itu harus kita tetap jaga gitu. Terlebih lagi akar mas semesta ini adalah milik kita dan sistem kekeluargaan yang saya rasa sangat luar biasa. Gitu ya. Itu yang betul-betul harus kita jaga. Salah satu bukti tanpa ada rasa kekeluargaan mungkin koordinator Subang dengan Kang Haji Cecep ini enggan untuk memberikan fasilitasi ini gitu ya. Dan jaraknya pun jauh ini beliau-beliau ini. Tapi karena dasar trust tadi beliau berkenan. Nah itu sangat kami sangat bersyukur ya. Gitu. Ini artinya kami bisa memberikan kepercayaan baik itu Pamsar kepada AS juga kepada Pamsar. Toh sejatinya kami juga adalah petani. Kami pun memperjuangkan harga tertinggi seperti itu ya. Nah, pengurus pusat di sini juga adalah petani gitu. Petani, kita semua petani. Petani jahe merah. Kang Agus berapa? Adalah Kang. Lumayan ya, alhamdulillah. Ya kalau boleh bocoran, beliau juga sedang mengelola 4 hektar. Karena di sini kita nggak mau mencetak kesempatan untuk korupsi, ya. Jadi saya tekankan selaku komisaris, mohon izin ya, selaku komisaris menekankan siapapun pengurusnya harus nanam agar tidak ada kesempatan untuk korupsi. Jadi kalau mau dapat banyak di AS harus nanam yang banyak. Seperti itu. Itulah akar semesta. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa terus menjalankan keistiqomahan dengan amanah dan tanggung jawab. Kembali lagi ya rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif Hidayat dan seluruh keluarga Akar Mas Semesta. Akar Mas Semesta ini membangun kepercayaan, membangun trust yang tadi Kang Aceng sampaikan. Di mana kepercayaan itu kita bangun antara AS dengan petani, antara AS dengan para pembeli, para buyer, antara AS, petani dan buyer semua adalah berkeluarga. Sehingga ini adalah menjadi salah satu tolak ukur yang menjadi ketertarikan untuk petani ingin menanam, buyer ingin membeli gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin itu saja ya. Apalagi? Ini mungkin terakhir ya, terkait dengan kita kembali kepada penyediaan fasilitas daripada gudang stokis ini. Saya rasa perlu juga kita mendengar informasi dari Kang Haji Cecep ini terkait dengan Sapras. Sebetulnya untuk memfasilitasi gudang stokis, apa standar Sapras yang harus kita penuhi, yang harus kita perhatikan. Contoh tadi Kang Cecep menyampaikan sirkulasi atau blower, jenis karung, kemudian standar daripada timbangan, palet. Nah itu mungkin bisa menjadi gambaran, menjadi gambaran untuk teman-teman gitu. Mungkin apa aja sih Kang Haji Cecep nih yang harus diperhatikan juga untuk teman-teman yang nantinya juga menyediakan gudang stokis yang sama seperti itu. Pertama dari kemasan untuk jahe itu punya pengaruh yang sangat besar. Kita harus menggunakan karung yang kayak net itu yang waring ya. Waring, nah itu jaring. Waring. Itu karena butuh sirkulasi. Yang kedua memang idealnya ada blower. Jadi untuk menjaga agar tidak kelembabannya bisa terjaga. Nah itu suhu jahe itu tetap terjaga. Tapi di sini cukup lah ya. Nah, insya Allah cukup. Gitu. Kalau belum cukup, towel aja koordinator. Dipasang oleh koordinator. Yang ketiga adalah bahwa jahe itu tidak bisa bersentuhan langsung dengan lantai, maka harus ada palet. Tapi insya Allah lah palet ini kayaknya untuk jahe 50 sampai 70 ton masih bisa lah. Masih bisa ya. Nah, gitu. Jadi artinya bahwa AS pada saat gudang ini kosong itu kan sudah bisa kita pakai paletnya gitu, nggak usah beli langsung. Mana tinggal pakai aja gitu. Karena saya juga petani, berarti harus menyelamatkan jahe saya di sini. Ya masa jahe saya rusak gitu kan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi artinya menjaga jahe Pak Haji nanti gitu ya. Nah, sepuh kita gitu Haji Maman Amin gitu kan banyak dia jahenya gitu. Kalau di sini
Kan koordinator belum tentu kita beli dari mana nih duitnya gitu. Ya gitu, alhamdulillah. Artinya ini kan kekeluargaan. Masya Allah. Kita nyari keberkahan bersama gitu ya. Untuk timbangan, insya Allah timbangan masih Timbangan. ada lah gitu ya. Timbangan masih ada yang saya pakai kemarin ternyata dengan timbangan yang memang kita harganya ya cukupan lah, mahal juga tidak, murah juga tidak. Yang penting bahwa dari timbangan itu tatkala ditimbang di kita dengan ditimbang orang lain sama lah gitu. Akurasi, akurasinya jelas lah gitu. Nah itu barangkali. Nah tapi saya ingin mengajak untuk masyarakat yang belum mencoba bertanam jahe merah, syukur-syukur mau bergabung dengan AS gitu supaya memudahkan penjualannya ini Mas Andi. Iya, betul. Kalau Bapak dan Ibu yang punya kebun lahan luas bisa nanam 45 hektar bisa jual sendiri. Tapi bagi orang yang tidak punya lahan luas tetapi dia punya keinginan nanam jahe, hanya mampu menampung 40 karung untuk di halaman rumah, tatkala mau dijual ke pasar sendiri susah. Ya, Belum betul. tentu. Tetapi tatkala bergabung dengan AS gitu, insya Allah gitu. Alhamdulillah. Di sini untuk Berjamaah, Subang, di betul. masyarakat Subang gitu. Ada kakak jade. Ya, Iya. sip lah gitu. Intinya, Makanya yuk kita gabung dengan gabung. AS. Gitu. Sama-sama memerahkan jahe. Jahe merah dan memerahkan dompet. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pastinya insya Allah segala fasilitas di sini siap lah ya untuk menyambut hasil panen nanti di Kabupaten Subang ya. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik ya, tidak terlepas daripada kita juga mohon ridho dari orang tua kita, Abah Haji Maman Aming yang selalu memberikan support, dan beliau juga tidak kalah semangat dengan kita. Beliau juga menanam, kemarin sudah ngevlog 3.000 rumpun ya, dan itu subur-subur, subhanallah ya. Mudah-mudahan Sekarang gemenya banyak juga. Setiap bulan nambah terus. Ya kan? setiap bulan. Oh, masya Allah. Pemesanan bibit paling banyak Pak Haji. Paling banyak ya. 20 kilo minimal. Masya Allah. Pastinya insya Allah ini akan sangat-sangat memberikan inspirasi buat kita semuanya. Baik ya, rekan-rekan sahabat channel Abdul Syarif dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan pernah men-skip ya, karena akan ada poin-poin di mana ketika rekan-rekan men-skip ataupun ya memutar cepat video ini akan banyak poin-poin penting yang tertinggal. Jadi bagi rekan-rekan tetap fokus, tetap stay on video Abdul Syarif Hidayat ya, untuk menonton dari awal sampai akhir, karena ini mudah-mudahan dengan memberikan inspirasi ini menjadikan manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih juga atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah hilap yang telah kami persembahkan. Mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi orang tua kita dan bagi kita semuanya yang memang selalu semangat membangun rempah Indonesia ini, sehingga kita semuanya bisa merasakan nikmatnya akan kekayaan sumber daya alam dan kekayaan sumber daya manusia yang insya Allah apabila disinergikan ini akan menjadi hikmah dan menjadi suatu ya kebanggaan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Itu saja mungkin kita pamit ya. Oke. Siap, kita kembali lagi akar mas semesta ya. Ya, siap. Oke, baik. Bersama ya. Ya, maju berkah bersama. Oke. Subang, Beti Bati Banda. Beti Bati Banda. Saya akar mas semestanya, antum AS Subang. Oke. Akar mas semesta, maju berkah bersama. Akar Emas Semesta Subang. Beti Bati Banda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
anything.